Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berjaga-jagalah. Kalau kita perhatikan kehidupan kita sekarang, sebenarnya kita hidup di zaman yang paling aman dan paling mudah. Makanan gampang didapat, belanja juga lebih mudah, butuh apapun kita bisa tinggal bayar atau tanya AI. Tapi anehnya, justru di zaman seperti ini, orang paling mudah khawatir. Padahal kulkas penuh, tabungan ada, kalau belanja mau beli kebutuhan apa juga masih bisa. Tapi pikiran kita, bagaimana kalau nanti tidak cukup? Secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa manusia sangat gampang takut kekurangan dan gampang khawatir, padahal belum tentu terjadi dan tidak mungkin terjadi di dalam Yesus. Markus 8 ayat 15 menuliskan, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dalam ayat yang sebelumnya diceritakan bahwa murid-murid tidak mengerti, padahal sebelumnya mereka baru saja melihat 2 mujizat besar, di mana Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Di perahu bersama-sama Yesus mereka mulai khawatir karena lupa membawa roti. Dan di tengah kekhawatiran itu, Yesus justru berkata sesuatu yang mengejutkan. Yesus tidak berkata, pergilah cari roti, tetapi Yesus berkata, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Artinya, masalah terbesar murid itu bukan kekurangan roti. Masalah terbesar mereka adalah cara berpikir yang mulai terpengaruh oleh dunia. Murid-murid fokus pada perkara duniawi tanpa memikirkan perkara surgawi. Masalah utama bukanlah kekurangan secara jasmani, tetapi pengaruh yang merusak iman. Dan yang merusak adalah ragi Farisi dan ragi Herodes. Apa itu ragi Farisi dan ragi Herodes? Ragi Farisi itu berbicara agama tanpa iman, ritual tanpa spiritual, nampak saleh tapi ateis. Ragi Farisi itu berbicara tentang kemunafikan rohani. Sedangkan ragi Herodes itu berbicara tentang hidup untuk kekuasaan, kompromi dengan dunia, bergantung pada sistem dunia. Akar masalahnya adalah tidak percaya pemeliharaan Tuhan, sama seperti keadaan manusia di zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, ragi itu bekerja secara perlahan, artinya butuh waktu yang lama. Pengaruh dunia dan ajaran sesat juga sama. Mereka menebar propaganda lewat iklan, banyak quote yang mengagungkan diri sendiri, motivasi yang dilabeli self-motivation, padahal melupakan Tuhan. Dan sedikit demi sedikit, hal itu membuat orang percaya dan bisa mulai berpikir, apakah Tuhan Yesus ini benar-benar memelihara saya? Ini sebabnya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu memelihara. Hal itu terlihat dari pernyataan Yesus tentang sisa roti. Kita tahu bahwa 5 roti untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul keranjang kecil. 7 roti untuk 4.000 orang, sisa 7 bakul keranjang besar. Pernyataan Yesus tentang sisa roti ini sangat tajam, bukan hanya untuk murid-murid, tetapi juga untuk kita hari ini. Terkadang kita melihat pertolongan Tuhan, menerima berkat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, dan masih ada sisanya yang bisa kita simpan. Tetapi kita tetap hidup dengan cara berpikir dunia. Bagaimana kalau nanti tidak cukup? Apakah Tuhan benar-benar memelihara saya seterusnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percayai bahwa tepung kita tidak akan pernah habis, seperti cerita janda di Sarfat. Karena memang firman Tuhan berkata demikian. Sisa 12 bakul itu menyatakan untuk keranjang kecil, bakul kecil, di mana itu
hanya untuk 1 orang. Sedangkan sisa 7 bakul itu menunjukkan bakul atau keranjang yang besar. Jadi yang sisa 7 bakul itu lebih banyak. Orang seperti kita butuh lebih banyak roti daripada Israel. Oleh sebab itu, pendeta mujizat laku keras. Memang tidak salah, tapi hati-hati, iman kita akan terus kanak-kanak. Artinya butuh disuapin terus-menerus. Tapi Tuhan itu murah hati dan baik sekali. Dan bukan hanya ini saja berita baiknya. Berita baiknya adalah firman Tuhan tidak pernah menyebut ikan sebagai sisa. Yang selalu disebut sisa adalah roti. Dalam gereja mula-mula, ikan adalah simbol orang percaya yang dijala oleh para rasul, yang artinya itu adalah kita semua. Secara rohani, ini memberi gambaran yang indah. Roti melambangkan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu bisa berlimpah, bahkan tersisa. Tetapi ikan melambangkan orang percaya, dan orang percaya tidak pernah disebut sebagai sisa, karena kita sudah dijala oleh Yesus dan tidak pernah tersisa di dunia ini. Artinya, keselamatan kita itu pasti di dalam Yesus. Ikan hanya bisa hidup jika tetap berada di dalam air. Jika ikan keluar dari air, ia akan mati. Yesus tidak hanya disebut roti hidup, tetapi juga air hidup. Jika kita keluar dari Yesus, kita akan mati. Jadi, bukan hanya pemeliharaan dunia yang Tuhan jamin, tetapi pemeliharaan kekal juga Tuhan jamin. Kita akan berkata cukup atas pemeliharaan Tuhan di dunia ini, dan kita juga berkata cukup untuk kasih karunia Tuhan bagi saya di dalam kelemahan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih menyadari lagi bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaannya sempurna. Pemeliharaan Tuhan berlimpah, bahkan tersisa bagi kita semua. Mari kita tetap percaya, mengandalkan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.